Malam itu, di apartemen mewah yang diselimuti aroma lavender yang menyesatkan, Raka bukan seorang suami, melainkan bidadari yang dibayar untuk menjadi pria yang tulus. Ia harus memainkan peran itu di hadapan Maya Loren, wanita yang telah kehilangan kakinya dan kini mempertaruhkan kekayaan warisannya yang kejam, yang mana semua itu hanya bisa dimenangkan dengan martabat seorang pria miskin. Namun, apa yang terjadi ketika ketulusan yang dikontrak itu ternyata tumbuh menjadi cinta yang otentik, tepat ketika Maya menerima tawaran operasi yang akan mengembalikan kakinya, asalkan ia menceraikan Raka dan kembali ke Paris? Di balik akad yang hening, tersimpan rahasia berlapis. Raka adalah umpan Maya untuk warisan, tetapi kemudian Maya harus memilih antara kesembuhan fisik atau integritas hati. Akankah ia memilih kakinya, atau pria yang membuatnya merasa hidup kembali? Jakarta bergemuruh di bawah kaki Raka. Namun, bukan gemuruh kota yang paling memekakan telinga, melainkan detak jantungnya sendiri. Dalam balutan kemeja pinjaman yang kaku dan sepatu kulit butut yang ia semir sendiri, Raka, pemuda lugu dari Magetan, merasa seperti penyusup yang diizinkan menginjak karpet istana. Tujuannya bukan cinta, bukan masa depan, tapi selembar kontrak pernikahan berbayar yang akan melunasi utang memalukan ibunya. Pilihan ini adalah jembatan yang dibakar, sebuah transaksi yang mengharuskan Raka menjual kenyamanan hidupnya demi martabat sang ibu. Ia berjanji pada dirinya, ini hanya tentang uang, sebuah harga yang harus ia bayar agar aib masa lalunya, ketika ia pernah mencuri uang receh kontraktor untuk obat ibunya, tidak terulang. Di apartemen lantai paling atas, aroma lavender mahal terasa menyesatkan. Di tengah ruang tamu duduklah Maya Loren, si wanita bule lumpuh yang kaya raya. Matanya, biru es yang dingin, menatap Raka seperti sedang menimbang sepotong daging berkualitas. Ia adalah mantan model internasional, kini terperangkap di kursi roda listrik, dikelilingi kemewahan dan pengkhianatan. Bagi Maya, Raka adalah kandidat terakhir dari 27 orang, dipilih bukan karena ketampanan atau kecerdasannya, melainkan karena kebodohannya. Ia terlihat tulus dan miskin, membuatnya menjadi risiko yang paling kecil bagi rencana warisan Maya. Ia tidak butuh suami, ia butuh tameng. Aku tidak butuh pria sempurna, kata Maya dalam bahasa Inggris yang kaku. Aku butuh seseorang yang tidak akan memperlakukanku seperti proyek amal. Atau lebih buruk, aktor murahan. Raka menunduk. Saya tidak mengerti bahasa ibu, Nona. Tapi saya mengerti satu hal, saya datang untuk membayar janji saya. Bukan untuk menilai kekurangan ibu. Keheningan merayap tebal, seperti lapisan kabut yang menyelimuti Jakarta. Karim, pengacara setia keluarga Maya, tampak lega. Raka telah melewati tes pertamanya, kejujuran yang menampar. Karim menjelaskan poin-poin kontrak, pernikahan 1 tahun, tinggal serumah, pura-pura bahagia di depan publik, dan yang paling krusial, tidak ada keintiman fisik. Di akhir penjelasannya, Maya, dengan suara lirih yang nyaris hilang, menambahkan, jika kamu ingin pergi, jangan pergi tanpa pamit. Kalimat itu bukan klausul hukum, melainkan bekas luka dari trauma ditinggalkan. Raka mendengarnya sebagai permintaan, bukan perintah. Esoknya, pernikahan itu terjadi tanpa pesta, tanpa kerabat, hanya Raka, Maya, Karim, dan seorang penghulu. Raka mengucapkan ijab kabul dengan suara tenang namun tegas. Sah, ucap para saksi, mengakhiri hidup Raka yang lama dan memulai babak yang aneh. Di malam pertama yang dingin, Raka masuk ke kamar tamu yang disiapkan untuknya, jauh dari kamar Maya. Ia menatap surat kontrak di tangannya. Di balik semua uang itu, Raka merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan. Bukan hanya nyawa ibunya, tetapi juga sisa-sisa kemanusiaan di antara mereka berdua. Ia berjanji pada dirinya, ia akan tetap menjadi dirinya, meskipun berada di sangkar emas ini. Tapi di seberang dinding, Maya juga berpikir. Ia tahu warisannya memiliki klausul yang rumit. Jika ia menikah dengan seseorang yang bermartabat dan bukan orang kaya, ia bisa menguasai asetnya lebih cepat. Ia memilih Raka karena ketulusannya dianggap bermartabat, namun jika ketulusan itu berubah menjadi cinta sejati, seluruh rencananya akan berantakan. Maya tiba-tiba merasa takut. Ia telah mengontrak suami yang tulus, dan ketulusan itu adalah ancaman yang tidak pernah ia perkirakan.
3 hari setelah akad nikah, rumah mewah itu berubah menjadi wilayah gencatan senjata. Raka menemukan rutinitasnya, memasak tempe dan sambal bawang di dapur modern yang jarang disentuh, merawat Maya dengan cermat, dan berjuang keras untuk tidak membiarkan rasa rendah dirinya menguasai. Ia tetap memanggil Maya dengan sebutan, Mbak, sebuah penghormatan yang secara tidak sengaja mengikis dinding pertahanan Maya. Suatu pagi, Raka melihat Maya dengan wajah pucat, berusaha keras menjangkau dokumen penting di rak atas. Ketika Raka membantunya, Maya tidak sengaja menjatuhkan sebuah flash drive kecil. Raka ingin mengabaikannya, tetapi ia melihat kilatan panik di mata Maya. Malam harinya, setelah Maya tertidur, rasa ingin tahu Raka, didorong oleh insting bertahan hidup, menguasai dirinya. Ia memasukkan flash drive itu ke laptop yang diberikan Karim. Isi flash drive itu bukanlah rahasia pribadi, melainkan analisis keuangan mendalam dan komunikasi surel antara Maya, Karim, dan seorang paman di Paris. Raka menemukan fakta yang mencengangkan. Kecelakaan Maya 1 tahun lalu, yang menyebabkan kelumpuhan, terjadi setelah pertengkaran hebat dengan mantan tunangannya, Adrian, mengenai warisan yang dikontrol oleh pamannya. Adrian dan pamannya ingin Maya menikah dengan Adrian untuk menjaga kekayaan tetap utuh di bawah kontrol mereka. Klausul warisan Maya sangat kejam. Maya harus menikah dengan pria yang membuktikan integritas moral dalam 1 tahun, atau kekuasaannya akan dialihkan. Jika ia menikah dengan pria yang tamak, terbukti hanya mengejar uang, kekayaan itu akan diambil. Jika Raka berhasil meyakinkan keluarga besar di Paris bahwa ia tulus, kekayaan itu akan kembali penuh kepada Maya. Raka tersentak. Jadi, pernikahan ini bukan sekadar pelunasan utang, melainkan sebuah jebakan finansial yang membutuhkan ketulusannya sebagai umpan. Maya tidak memilihnya karena ingin dihormati. Maya memilihnya karena ia adalah bidak paling aman dan relatable yang bisa ia temukan untuk memenangkan permainan warisan. Kebenaran yang tidak nyaman itu menampar Raka. Ia telah dibayar untuk bersikap tulus. Rasa harga dirinya terluka parah. Tapi ia juga melihat betapa terperangkapnya Maya. Kursi roda itu memang batasan fisik, tetapi kekayaan dan warisan keluarganya adalah penjara yang jauh lebih luas. Keesokan harinya, Raka mengajak Maya keluar, bukan ke mall atau restoran mewah, tetapi ke bukit kecil di pinggiran kota, tempat ia biasa menyepi. Setelah berjuang mendorong kursi roda melewati jalan berbatu, mereka tiba. Pemandangan hamparan sawah hijau membentang di bawah mereka. Aku datang ke tempat ini saat aku merasa kecil, Raka menjelaskan. Dunia ini besar, dan masalahku hanya setitik debu. Maya terdiam, memejamkan mata menghirup udara yang berbau tanah basah. Dunia ini besar, katanya lirih, tapi aku merasa paling tenang saat aku ada di dekatmu, Raka. Jauh dari Paris, jauh dari sutra dan emas. Malam itu, Raka tidak menyebut tentang flash drive itu. Sebaliknya, ia memilih untuk jujur dengan cara yang paling menyakitkan. Ia menceritakan rahasia terbesarnya, tentang uang receh yang ia curi demi ibunya, aib yang ia kubur dalam-dalam. Saya takut dengan uang yang tidak jujur, Mbak. Saya takut uang kontrak ini akan mengubah saya menjadi orang yang saya benci. Maya, untuk pertama kalinya, menangis bukan karena kakinya, tetapi karena pengakuan Raka yang merobek topeng-topeng di antara mereka. Ia menyadari, pria yang ia anggap bidak itu ternyata jauh lebih berintegritas darinya. Sejak pengakuan itu, hubungan mereka memasuki fase baru, sebuah keintiman yang didasarkan pada kerentanan, bukan gairah. Mereka berbicara panjang setiap malam, tidak lagi canggung. Maya menceritakan bagaimana kecelakaan itu terjadi, bukan karena nasib buruk, tetapi karena keputusan pemberontakannya sendiri untuk kabur dari tunangan yang tamak, Adrian, dan kehidupan yang dipaksakan keluarga. Raka, di sisi lain, menceritakan tentang nilai-nilai yang ia pegang teguh, bahwa kehormatan lebih penting daripada kekayaan. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, Raka membawa lilin dan secangkir teh panas untuk Maya. Dalam remang-remang cahaya, Maya bertanya, kalau seandainya aku bukan bule, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, kamu masih mau menikahiku? Raka terdiam, menatap bayangan lilin yang menari di mata biru Maya. Saya tidak pernah melihat ibu sebagai siapa-siapa,
selain Maya. Ibu lumpuh, tapi ibu melawan. Itu lebih mahal dari semua emas di dunia. Pengakuan itu, yang bukan janji cinta, melainkan pengakuan nilai, membuat Maya merasa layak dimaafkan. Ia mulai merenung, apakah cintanya pada Raka, yang perlahan tumbuh seperti benih yang merambat, adalah kompensasi atas rasa bersalahnya, atau sesuatu yang otentik. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat Raka sedang merapikan alat-alat serabutan barunya, bel rumah berbunyi nyaring. Di pintu berdiri seorang pria tinggi berwajah Eropa, basah kuyup oleh hujan, mengenakan jaket kulit yang mahal. "Adrian," bisik Maya, napasnya tercekat. Adrian, mantan tunangan Maya, datang. Adrian tidak meminta maaf atas pengkhianatan masa lalu, melainkan mencoba memutarbalikkan narasi. "Aku datang untuk memastikan kamu bahagia, Maya. Aku tahu aku salah, tapi aku sadar aku kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli." Raka berdiri di antara mereka, matanya tajam. "Apa yang kau mau sekarang?" Adrian menoleh ke Raka dengan tatapan meremehkan, mengabaikannya seolah Raka adalah pelayan. "Aku hanya ingin membantu Maya. Aku dengar keluarganya di Paris siap membiayai operasi saraf rekonstruksi di Swiss." Maya menghela napas, lelah dengan permainan kelas ini. "Kamu datang karena kamu tahu aku akan mendapatkan kontrol penuh atas warisanku, bukan? Kamu tidak peduli pada kakiku, kamu peduli pada nama belakangku." Diam Adrian menjadi jawaban. Adrian pergi, meninggalkan jejak kekacauan dan keraguan. Malam harinya, Maya menatap Raka dengan cemas. "Kau percaya padaku, Raka? Bahwa aku tidak memanggilnya?" "Bukan itu masalahnya," jawab Raka. "Masalahnya, aku takut kehilanganmu. Kau tahu kenapa aku memilihmu waktu itu? Karena saat itu aku hanya melihatmu sebagai jalan keluar. Tapi sekarang, aku melihatmu sebagai tempat pulang. Dan aku tidak akan membiarkan masa lalu merebut tempat pulangku." Ketegangan meningkat. Adrian telah menanam benih harapan dan keraguan, harapan untuk sembuh, tetapi keraguan bahwa ketulusan mereka dapat bertahan menghadapi godaan kemewahan dan masa lalu yang terikat warisan. Tawaran operasi dari keluarga besar Maya di Paris, yang dibawa oleh Adrian, ternyata bukan isapan jempol. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi tiba. Surat itu menawarkan biaya penuh untuk operasi saraf rekonstruksi di Swiss, yang akan ditanggung oleh paman Maya, dengan dua syarat. Maya harus kembali mengurus nama baik keluarga di Paris, dan yang terpenting, ia harus mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak sah dan memalukan dengan Raka. Surat itu adalah klimaks moral bagi Maya. Di satu sisi, kesempatan untuk bisa berjalan kembali adalah impian yang ia kubur. Di sisi lain, harga untuk kaki yang sembuh adalah hati yang hancur, kehilangan Raka dan kembali ke kehidupan yang penuh kepalsuan. Ini adalah pilihan kontroversial. Apakah nilai tubuh yang sempurna lebih tinggi daripada nilai cinta yang tulus? Keluarga Maya jelas memilih tubuh dan kekayaan. Raka tidak tahu isi surat itu. Namun, ia melihat Maya semakin murung. Ia melihat air mata Maya tumpah saat mencoba menggerakkan jari kakinya. Pria sederhana itu mengambil keputusan drastis. Ia pergi ke pinggiran desa, ke tempat ia biasa menyepi, dan bertemu dengan seorang agen properti. Malamnya, saat Maya sedang menyiram tanaman di belakang rumah, Raka pulang. Ia lelah, tetapi matanya memancarkan tekad. Saat ia membersihkan laci meja, Maya melihat surat perjanjian jual beli tanah, sawah kecil milik Raka, warisan mendiang ayahnya, telah dijual. "Kamu jual sawah itu?" Maya berbisik, suaranya bergetar antara marah dan haru. "Buat biaya operasi aku?" Raka menunduk. "Aku tahu kamu bilang tidak perlu, Mei. Tapi aku tidak bisa melihatmu selamanya terpenjara di kursi roda itu. Kamu berhak punya kesempatan." Maya berjalan, dengan kursi rodanya, mendekat, wajahnya memerah. "Lalu hidup kita makan apa, Raka? Kamu pikir aku tega hidup dari hasil pengorbananmu yang sebesar itu? Pengorbanan yang bahkan aku tidak minta? Pengorbanan itu lebih baik daripada melihatmu menderita," balas Raka, suaranya pecah. Maya menatapnya dengan air mata berlinang. Ia memeluk Raka erat.
Aku tidak butuh kakiku kembali, Raka, kalau harus menginjak hatimu yang sudah tulus mencintaiku. Keputusan ini milikku. Keesokan paginya, Maya menelepon Karim, yang kaget menerima panggilan itu. Ia meminta Karim menelepon pamannya di Paris. Aku tidak akan mengambil warisan itu jika syaratnya harus meninggalkan suamiku, kata Maya, matanya menatap sawah di kejauhan. Aku lebih memilih lumpuh selamanya daripada kehilangan orang yang mencintaiku bukan karena nama belakangku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Masa depan yang aku inginkan ada di sini, di desa kecil ini, bersamaku. Paman Maya, yang berbicara melalui Karim, marah besar. Ia menuduh Raka telah memanipulasi Maya. Karim sendiri terdiam, diam-diam menghormati keberanian Maya yang akhirnya memilih martabat di atas kekayaan. Maya menutup panggilan itu, memutus hubungan terakhirnya dengan kehidupan lama. Ia telah membuat pilihan kontroversial, cinta lebih berharga dari kesehatan fisik yang dibeli dengan syarat. Setelah menolak tawaran dari Paris, Maya merasa ringan, tetapi juga takut. Ia telah menolak sembuh demi Raka, tetapi kini mereka harus menghadapi kenyataan, Raka telah menjual sawahnya, dan biaya operasi di Indonesia tetap mahal. Raka, setia pada janjinya, mulai mencari pekerjaan serabutan lain. Maya, untuk mengisi waktu, mengunggah video pendek ke media sosial yang telah lama ia abaikan. Video itu menunjukkan potongan-potongan hidup mereka yang baru, Raka yang lugu sibuk memperbaiki saluran air, Maya yang belajar menanam bunga dari kursi rodanya, dan narasi jujur Maya tentang cinta, sakit, dan pengorbanan. Video itu menjadi viral dalam semalam, memicu perdebatan sengit. Ada yang memuji ketulusan mereka, ada yang menuduh Maya mengeksploitasi Raka dan kemiskinan untuk mendapatkan simpati, kontroversi online. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, seorang dokter spesialis saraf dari Jakarta menghubungi Maya. Saya menonton video Anda, kata sang dokter lewat panggilan video. Saya punya tim yang siap menangani kasus Anda di Indonesia. Soal biaya, kami akan bantu. Kisah Anda bukan tentang uang, ini tentang harapan. Maya dan Raka menatap satu sama lain. Dokter itu menawarkan kesembuhan tanpa syarat. Sebuah anugerah yang datang bukan dari kekayaan warisan, tetapi dari ketulusan yang mereka sebarkan. Ini adalah pembuktian bahwa martabat Raka memiliki nilai tukar yang sah di dunia nyata. Rumah sakit besar di Jakarta terasa asing bagi Maya, tetapi hangat karena kehadiran Raka. Sebelum operasi, Maya memandang Raka. Apapun hasilnya, bisiknya, aku sudah bahagia pernah hidup bersamamu. Aku yang lebih bahagia bisa mencintaimu, jawab Raka, mengusap pipinya. Operasi besar itu berlangsung selama 5 jam. Proses pemulihan yang berbulan-bulan penuh air mata, rasa sakit, dan frustrasi. Raka selalu ada, memeluknya saat ia merasa putus asa, menyemangati saat ia ingin menyerah. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, dengan bantuan alat bantu, Maya berdiri. Perlahan, ia melangkah satu persatu, hingga akhirnya ia berjalan pelan ke arah Raka. Air mata Raka jatuh tanpa bisa dicegah. Aku bisa berdiri, kata Maya. Dan kamu tetap wanita paling kuat yang pernah aku kenal, balas Raka, memeluknya erat. Maya menolak semua tawaran wawancara mewah dan ajakan kembali ke Paris. Ia memilih untuk menjadi Maya yang baru, seorang wanita yang tahu apa itu bahagia, dan itu bukan tentang kekayaan. Mereka memutuskan membuka usaha kecil di desa, taman bunga dan rumah belajar anak. Mereka hidup sederhana, menggunakan sisa uang kontrak dan hasil jerih payah Raka, menolak sepenuhnya kekayaan beracun dari Paris. 5 tahun kemudian, Maya menulis buku berjudul Langkah Pertama, Dari Kursi Roda ke Pelaminan. Dalam peluncuran bukunya, seorang pembaca bertanya, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Maya tersenyum, menatap Raka yang berdiri di sampingnya. Cinta sejati tidak mengenal syarat. Ia tidak melihat bentuk tubuh, tidak butuh kekayaan, tapi tumbuh dari integritas dan ketulusan yang tidak pernah pergi, bahkan ketika saya sempat tidak bisa melangkah. Dan pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa jauh kita bisa berjalan, tapi dengan siapa kita memilih untuk melangkah. Ia menatap Raka. Raka terkekeh, mengingat malam pertama mereka. Yang membuatku syok, kamu cuma bilang, tidur saja, ya, aku capek.
Malam pertama yang paling bermakna, karena di situ aku sadar cinta sejati butuh kehadiran yang tulus, bukan malam yang sempurna. Kisah Raka dan Maya berakhir bukan dengan kekayaan yang melimpah atau kembalinya kemewahan, tetapi dengan kemanusiaan yang utuh. Maya berhasil mendapatkan kembali fungsi kakinya tanpa harus menjual harga dirinya, dan bersama Raka, mereka memilih hidup sederhana di desa, menolak warisan yang beracun demi cinta yang sejati. Hikmah terbesar dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal syarat, bentuk tubuh, ataupun kekayaan. Ia tumbuh dari integritas dan ketulusan hati yang memilih untuk bertahan di tengah kesulitan.